Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau ngomong, temenku kan kena penyakit kanker, Nggih, terus? tapi sudah di Indonesia, tapi uangnya itu dihabiskan anaknya, sampai rumahnya itu digadekan. Aduh. Terus? Orang mana ini? Orang Kediri. Terus? Ya tetangga kampung saya, ya teman-teman sudah bantu, tapi ya semampunya. Sekarang sudah kanker stadium 3 atau 2 gitu loh Mbak. Sekarang sudah kemo, rambutnya udah rontok semua. Terus apa yang bisa saya bantu? Mbak Yuni bisa minta bantuannya gitu loh Mbak Yuni, untuk meringankan gitu loh. Maksudnya kan ada LSM atau apa? Masyarakat yang di kampung itu ada yang bantu nggak atau seperti apa? Nggak ada. Oke, nggak. BPJS kan juga bisa membantu toh? Ya itu udah waktu kemo itu loh. Terus? Itu ada di rumah sakit Brawijaya ya situ. Terus? Tapi kalau kehidupan sehari-hari kan anaknya udah nggak tanggung jawab, malah ditinggal pergi. Oke. Gitu. Dia nggak punya keluarga atau seperti apa dan bagaimana? Ya gimana ya, punya keluarga tapi kan udah kayak adik sama kakak itu kan udah rumah tangga sendiri-sendiri, tapi nggak mau ngurus gitu loh Mbak Yuni. Orang tuanya kan juga dulu meninggalnya juga kena kanker. Oke, dia di Hong Kong dulu berapa tahun, Mbak? Dia tahun 1990 Mbak Yuni, 99 atau apa? Sampai Mbak Yuni dia sampai berapa tahun? Kalau yang majikan terakhir ini hampir 12 tahun yang terakhir. Bukan, dia totalnya ke luar negeri berapa tahun? Saya nggak terlalu, tapi kalau dia ngomong itu berangkat dari Indonesia dulu tahun 99 atau 90 gitu loh, dengar saya itu. Lupa saya Mbak Yuni. Berarti 20 tahun lebih. Dan dia sakit, pemerintah tapi membantu kan, dari BPJS semuanya membantu kan? Iya, dari BPJS ada, tapi ya cuma kayak apa namanya, wirawiri gitu loh Mbak Yuni. Rumah sakit nggak ada yang ngasih. Anaknya memang kurang ajar, anaknya padahal anak tunggal Mbak Yuni, tapi nggak tahu diri gitu loh Mbak Yuni. Saya tahu ceritanya. Malah sekarang kerja di Singapura itu malah nggak mau bantu orang tuanya. Anaknya satu, cewek atau cowok? Cewek. Dan ibunya sakit dia nggak peduli, padahal nenek kakeknya meninggal gara-gara kanker. Iya, malah ninggalin itu sertifikat rumahnya itu kan ada, sudah dibuatin rumah itu kan untuk dia nantinya atau Mbak Yuni, malah dimasukkan itu di bank Mbak Yuni. Waktu balik itu kan kamu ke Singapura, kamu setorin setiap bulan. Sekarang saya bantu setiap bulannya sampai dia pulang ke Indonesia Mbak Yuni, ternyata uang nggak dimasukkan sama sekali. Oke, nah ini kan itu yang di pinjaman itu. Jadi mamahnya itu kayak teman saya Mbak Darmi itu, kayak gimana ya hidupnya. Saya nggak bisa ngomong. Oke, untuk seseorang biaya hidup itu nggak murah ya Mbak ya. Saya nggak tahu harus bagaimana membantu ya, karena sekali lagi saya itu tidak pernah berani membuka open donasi kecuali hal-hal yang urgent ya. Karena dia masih punya anak, punya keluarga, dan dia bekerja lebih dari 20 tahun. Kenapa dia tidak menyimpan untuk dirinya sendiri? Nah, mungkin kalau secara itu kemarin itu kan ya mungkin ya orang tuanya juga sakit, suaminya juga sakit. Ya aku sendiri nggak ngerti ya, tapi sedikit tahu lah. Itu kan tetangga kampung saya tuh Mbak Yuni. Ya anaknya itu memang nakal, terus dia itu kerja ya untuk orang tuanya, kan dia sendiri yang mampu di luar negeri jadi tulang punggungnya gitu loh Mbak Yuni. Ngerti maksud saya? Inilah yang saya sangat kecewakan dari teman-teman kita yang ke luar negeri. Saat sakit nggak ada yang peduli gitu loh Mbak. Ini yang membuat saya sangat
Sangat sedih sekali ya. Iya, waktu di sini itu sudah saya bilang, kamu operasi di sini aja, kemo di sini, ngomong sama majikanmu. Kan waktu itu udah mau finish tuh Mbak Yuni, majikannya masih mau, tapi dia udah nggak kuat katanya. Setiap waktu dibuat istirahat itu rasanya kayak jarum itu loh, aja dijojohin gitu loh, cekit-cekit gitu, terus nanti sakit gitu, terus tapi malah dibuat kerja nggak sakit. Tapi selesai saya bilang gitu, enggak, aku mau apa namanya itu loh, berobat tradisional. Tradisional. Nggak mau. Terus kamu kok percaya kayak gitu sih? Itu loh obat tradisional nggak bisa, itu cuma bisa apa namanya memperpanjang gitu doang. Tapi kalau kamu nanti ke rumah sakit ditanganin. Terus selesai itu dia pulang ke Indonesia, berobat tradisional sampai itu pecah, getah beningnya itu pecah di bagian itu namanya kelek itu loh, ketiak. Di bagian ketiak itu sebesar telur gitu, pecah, berlubang. Terus susunya itu keluar kayak air susu, tapi itu mungkin nanah, sudah menjalar di susu juga. Terus baru dia itu sadar mau berobat ke rumah sakit. Terus ditanyain dokter, kenapa kamu nggak datang ke rumah sakit, bilang gitu. Dia cerita sama saya, tapi dia bohongin dokter, katanya ini baru ngerti, bilangnya gitu. Padahal dia udah ngerti, udah saya bilangin waktu di Hongkong itu, dia lebih percaya sama temennya satunya itu. Kalau kanker itu harus kemo, saya bilang gitu. Sekarang malah lebih parah, tangannya nggak bisa digerakin sama sekali, yang sebelah kanan. Iya, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Iya, ya saya cuma ingin curhat itu aja sama siapa namanya, Cece. Ya kasihan, aku mau nolong ya, nolong gimana semampu saya ya, saya bisa tolong ya segitu. Saya akan mencoba nih, tapi saya nggak janji ya Mbak ya, saya akan mencoba. Nanti tak kasih nomor teleponnya Mbak Darmi, kalau apa bisa dihubungin. Kita sebagai orang biasa juga bingung Mbak, karena gimana ya, dia bekerja 20 tahun loh. Saya nggak untuk memaksa untuk bantuan ke Mbak Darmi, nggak. Saya ya kalau ada yang bantu gitu loh Mbak, meringankan sedikit. Oke, Kemarin kan saya ngomong sama Mbak Darmi, masa anakmu sama sekali nggak ngasih uang sepeser pun tuh Mbak, demi Allah nggak ngasih sama sekali. Ya kita cuma gotong royong kayak teman-temannya dulu itu yang ngasih ke dia. Ya, soalnya kehidupan kayak gini kan, ya kita bisa meringankan beban untuk 1 bulan. Terus 1 bulan ke depannya seperti apa dan bagaimana, kan hidup ini harus tetap terus Mbak. Kan, kemarin kan apa namanya Mbak Darmi rumahnya itu kan ngomong sama saya, sertifikatnya yang di orang nanggung di bank itu, pas juga kasihan. Bilangnya gini, rumah dijual, nanti yang separuh itu untuk bayar itu apa namanya rumah itu berapa totalnya, terus yang sisanya untuk kamu cari rumah kayak kontrakan atau kos-kosan gitu. Tapi sampai sekarang belum laku gitu. Iya, jual rumah nggak mudah sih, apalagi ada sangkutannya sama bank. Makanya itu Mbak Darmi, Mbak Yun, saya sampai bilang gini, ya harus sabar, saya bilang gitu. Nah kalau ke rumah sakit siapa yang ngantar? Yang ngantar ya ponakanku kalau kemo, bilang gitu. Nanti saya coba untuk berbicara dulu ya, tapi sekali lagi saya nggak janji, saya nggak berani, takutnya saya lupa ya. Iya, makasih loh Mbak Yuni ya. Ini. Kalau ada tapi kagak ada ya nggak apa-apa Mbak Yuni. Oke. Ya, aku cuma bantunya bisanya segini. Siap. Maksud saya adalah dengan begini saya bisa menginfokan buat teman-teman yang lain bahwa
bener-bener hati-hati. Bener nggak saya ngomong selalu simpan uang buat diri sendiri? Bener sekali, bener. Padahal ya kemarin waktu pulang itu sudah tak bilangin, udah jangan diurusin anakmu yang nakal gitu. Dia nggak percaya. Lah gimana tuh, kayak apa-apa ya anak lo, Dek, bilangnya gitu. Aku nggak bisa ngomong karena itu ranah rumah tangga dia kan, Mbak Yuni. Betul. Cuman ini sudah terjadi, ya udah nggak apa-apa. Tapi kita mengingatkan teman-teman yang lain aja ya Mbak ya, bener nggak? Jadi kita harus mengingatkan teman-teman yang lain. Memang harus menyimpan buat diri sendiri itu perlu. Iya, walau berapapun harus punya tabungan, pulang ke Indonesia itu harus siap. Kalau nggak punya tabungan percuma, kalau ada apa-apa siapa yang mau bantu, bener tuh Mbak Yuni? Bener. Teman sekedar teman bisa meringankan beban kita mungkin hanya 1 bulan, tapi untuk kedepannya tetap diri kita sendiri yang harus berdiri di atas kaki sendiri, bener nggak? Matur nembah nuwun Mbak. Nanti saya akan mencoba. Mbak Yuni, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jadi teman-teman saya nggak berani janji karena ini ranahnya sudah di luar ya. Sebentar. Teman Kediri sakit kanker. Jadi ya jadi susah, sedih ya, saya nggak tahu. Punya anak yang diperjuangkan dari kecil agar tumbuh dewasa bisa setidak-tidaknya membantu meringankan beban orang tua, tapi saat orang tua terbebani oleh penyakit, anak malah menghilang begitu aja. Bahkan anak tidak peduli dengan keberadaan orang tua yang sakit. Itu sangat mengenaskan sekali, dan ini adalah cambuk buat kalian semua yang saat ini ada di luar negeri. Ini adalah pesan, ini adalah cambuk buat kalian semua yang saat ini berada di luar negeri. Sayangi anakmu sewajarnya, sayangi dirimu lebih dari segalanya, karena tidak ada siapapun yang bisa membantu kamu kecuali kamu sendiri. Tidak ada siapapun yang bisa memberikan kekuatan pada kamu selain dirimu sendiri. Tidak ada orang yang bisa dipercaya selain dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa kamu harapkan selain dirimu sendiri. Ini selalu saya gaungkan, selalu saya ingatkan buat kalian semua, bahwa pegang kekuatan diri sendiri. Jangan sampai kekuatan kita serahkan pada anak kita, kekuatan kita serahkan pada suami kita. Suami kita percayakan apapun pada dia saat dia menceraikan kita. Dia nggak akan mengembalikan uang kita walaupun dia punya anak bersama kita. Apalagi seorang anak yang tidak mengabdi sama orang tuanya. Ini apa? Maksudnya apa? Jadi seorang anak yang diperjuangkan dari kecil untuk dewasa, setelah dewasa besar, harapan seorang ibu adalah membalas apa yang dilakukan oleh ibu. Tidak perlu imbang, tapi setidaknya jangan sampai menyusahkan. Ojo nggak barang-barang yang wong tuamu, ojo sampai melukai hati orang tuamu. Buat teman-teman, selalu percaya bahwa berkat Tuhan itu mengalir atas hidup kita, dan ingat, nandur ngunduh. Jadi jangan ugal-ugalan kalau menyakiti orang lain, karena saya yakin dan percaya kamu juga akan menerima karma itu secara langsung dan tidak langsung. Sukses selalu buat kalian, dan saya selalu memberikan kekuatan doa saya pribadi pada kalian semua untuk menguatkan diri sendiri. Jangan sampai lemah, apalagi di negeri orang. Jangan sampai kalah. Hati kita saat kita merantau, kita harus kuatkan diri kita sendiri. Dan jika ada kata-kata yang kurang menyenangkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, dan saya minta maaf. Terima kasih. Bye-bye.